Sahabat Yarana, kali ini kita bahas yang lagi ramai dibicarakan, ya tentang isu soal hutan dan pembangunan IKN. Ada yang bilang merusak, tapi ada juga yang bilang justru menyelamatkan. Yuk kita bahas bersama ya, sambil kita lihat kondisi terkini dari pusat riset yang ada di Nusantara. Masih sama saya Dian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua, tanggal 11 Februari tahun 2026, saya Dian hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya, saya akan bacain pantun dulu. Nah, ini pantunnya juga disesuaikan dengan pembahasan kita kali ini ya tentang alam. Ke hutan hijau menanam harapan, alam dijaga untuk kita bersama. IKN tumbuh dengan keseimbangan. Salam Nusantara bersama Dian Rana. Cocok nggak nih ya pantunnya? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat ke kawasan ini ya, ke kawasan Komplek Yudikatif. Lalu nanti kita ke kawasan Training Center PSSI dan juga ke lokasi pusat riset yang ada di Nusantara. Dan seperti yang di awal tadi ya, ada beberapa komentar dan juga diskusi terkait terkait hutan dan juga pembangunan IKN. Nah, ada sebagian yang mengatakan merusak hutan, ada juga sebagian yang mengatakan justru menyelamatkan hutan. Nah, ini saya coba rangkum berita terbaru ya buat kita bahas tentang tentang yang lagi ramai ini. Ini saya kutip dari IKN Pos ID. Jadi teman-teman semua, ini sambil kita lihat ya perkembangan di kawasan Yudikatif. Ini dia kawasan Yudikatif terbaru di kawasan Yudikatif ya. Dan saya akan coba bacain rangkuman berita. Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak boleh merusak kawasan hutan dan lingkungan hidup. Justru proyek IKN diarahkan menjadi momentum untuk menghentikan dan mengembalikan tren deforestasi yang sudah terjadi jauh sebelum pembangunan dimulai. Itu rangkuman paragraf awalnya teman-teman. Ini sambil saya coba arahkan ke pasar ya. Ya, sudah lama kita nggak ke pasar. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Ibu Mirna Asnawati Safitri, menyatakan bahwa kerusakan hutan di wilayah Nusantara dipicu aktivitas lama seperti industri ekstraktif, pembukaan lahan besar-besaran, dan alih fungsi kawasan, bukan disebabkan oleh proyek IKN. Ya. Sebagai langkah konkret, Otorita IKN menghentikan penambahan bukaan lahan baru serta menghentikan izin baru untuk sektor yang berisiko merusak lingkungan, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan. Selain pencegahan, juga dilakukan program reforestasi dan rehabilitasi kawasan hutan melalui penanaman kembali dan pemulihan fungsi ekologis, teman-teman. Jadi upaya ini dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, kementerian, akademisi, dan komunitas lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum juga diperketat untuk mencegah penebangan liar dan perambahan hutan selama masa transisi pembangunan. Konsep Forest City di IKN ditargetkan menjadi implementasi nyata dengan komposisi ruang meliputi 65% kawasan lindung, 10% area produksi dan pangan, dan pembangunan fisik dibatasi pada sebagian wilayah saja agar kawasan hijau tetap dominan hingga 2045. Tuh, yaitu rangkuman berita terkait yang lagi ramai ini ya teman-teman. Yang lagi ramai diperbincangkan perihal hutan dan juga pembangunan ibu kota Nusantara. Ini kita lanjut lagi ya, melihat ke area sekolah ya teman-teman, sekolah yang ini juga nampaknya udah siap ya teman-teman di kawasan IKN. Ini dekat dengan hunian ASN 1 yang sebelah kanan dan juga hunian ASN 4 tuh di depan. Ini sekolah SD dan juga SMP teman-teman semua. Nah, di sana yang dekat masjidnya itu SMA. Jadi berdekatan ya. Informasi kemarin juga kan ASN itu untuk pindah ke sini kan harus siap semua ya untuk sekolahnya, karena kan mereka membawa keluarga dan lain-lain ya, sekolahnya di mana gitu kan. Nah, sekarang sudah ada nih sekolahnya di sini. Ini tampilan terbarunya dari sekolah SD dan juga SMP. Nah, ini tepat berada di dekat hunian ASN 4 ya teman-teman semua. Ini tampilannya di bagian atas untuk sekolah SD. Dan informasinya kan juga ASN ya, berarti ASN itu akan diboyong lagi nih bertahap ke arah ke IKN ya untuk bertugas di sini. Semoga lancar aja, kita doakan. Dan kalau menurut teman-teman semua nih tentang tadi ya rangkuman berita dan juga yang lagi ramai tentang hutan dan juga pembangunan IKN. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah memang yang lagi ramai ini benar gitu, atau mungkin pandangan teman-teman semua gimana? Apakah ada koreksi ya? Kalau menurut saya sih ya,
selama ini yang saya lihat ya, karena kan kawasan ini adalah hutan industri ya teman-teman semua, hutan industri yang mana ya perlahan ya kawasan ini dengan ada aktivitas, terus ada tadi juga sudah dijelaskan di berita ya, ada penghijauan kembali yang menurut saya bukan merusak tapi ya menjadi lebih baik gitu kan, bermanfaat buat kita semua juga. Terus juga penghijauan terus dilakukan dan ya semoga ini berjalan lancar ya, sesuai dengan target dan juga perencanaan. Ya kita bisa lihat nih kawasan ini nantinya akan lebih hijau lagi, apalagi ditambah dengan embung ya atau kolam retensi, pohon-pohon. Dan kemarin kan kita juga sudah berbincang gitu pada saat saya ikutin ini ya diskusi publik bersama dengan Universitas Gunadarma tuh ya, di depan kan ada kampus Gunadarma. Nah, waktu pembangunan kampus Gunadarma itu teman-teman semua, nah mereka itu di awal, informasi yang kemarin pada saat saya ikut diskusi itu, mereka itu di awal sebelum membersihkan lahannya ya untuk membangun gedung kampus itu ya, kampus yang di depan sana itu, mereka itu harus memindahkan pohonnya, bukan ditebang atau dihancurin ya, tapi harus dipindahkan. Dan sebelum dipindahkan juga mereka harus koordinasi dengan otorita informasinya. Nah, sebegitunya loh teman-teman ya. Jadi dengan caranya seperti itu menurut saya ya semoga gitu ya kawasan ini tetap terjaga ya hijaunya. Ya nggak teman-teman, setuju nggak? Kalau saya setuju banget, karena dengan hijaunya kawasan yang menjadikan kita pada saat jalan-jalan itu sejuk gitu loh, sejuk, menghirup udara dari pohon. Maksudnya udara dari pohon gimana sih Dian? Maksudnya intinya ada aroma pohon gitu loh teman-teman ya pada saat kita berjalan-jalan di kawasan ini. Berbeda pada saat kita berjalan-jalan di sekitarnya itu gedung-gedung tinggi yang padat. Rasain deh bedanya ya, itu menurut saya. Tapi kebanyakan teman-teman pada komplain nih, kok gedungnya berjauhan di sini. Ada kan komentar-komentar di YouTube saya itu pada komplain, kok gedung-gedungnya jauhan-jauhan banget ya, bilang kok ndak kayak sepi gitu kan, nggak rame gedung. Kalau menurut saya kenapa harus diukur dari ramainya gedung gitu loh. Dengan apa ya, dengan jarak-jarak gedung yang berjauhan juga menurut saya nggak ada masalah. Itu menurut saya ya, karena kan di sini 65% adalah kawasan hutan. Ya wajar gitu kalau gedungnya itu berjauhan. Kayak ini yang kita lihat ya, ini kan juga dari tuh di depan sana ada Rumah Sakit Abdi Waluyo ya, kita sudah lewat tadi ya untuk kampus Gunadarma, depan sana Abdi Waluyo. Terus di depan sini ada training center PSSI yang sekarang sudah dibangun lagi ya, patung Garuda yang di pintu masuknya kan. Nah ini ya kondisi jalanannya. Kemarin kan pada saat kita meliput ya beberapa waktu lalu gitu, masih batu kan ini jalan ini kan, masih batu. Terus juga untuk mengakses Mayapada ya, Rumah Sakit Mayapada kan masih mutar ya ke arah belakang sana. Sekarang sudah ada nih, jalannya sudah mulus seperti ini, sudah bisa dilalui dengan baik. Sehingga mungkin pasien-pasien yang ingin ke Rumah Mayapada itu tidak kesulitan akses, karena dari KIPP itu lurus aja ya. Nanti pada saat simpang 4 ini yang training center setelah Gunadarma itu belok kanan langsung nyampe di sini ya. Langsung nyampe di training center PSSI dan juga nih Mayapada, di Rumah Sakit Mayapada. Dan ini teman-teman semua ya kondisi terbaru dari training center PSSI. Saya coba mau zoom ya, zoom kameranya. Tapi mungkin kalau zoom lewat drone itu berbeda dengan zoom lewat HP. Kalau HP kan smooth gitu, HP yang saya gunakan. Nah kalau ini kayak harus terjeda gitu teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ada rasa terjedanya, tapi nggak apa-apa lah ya, kan nggak terlalu mengganggu kan. Nah, oh ya ini belakangan juga ada yang komentar seperti ini, Bang, coba ganti-ganti temanya, jangan IKN mulu gitu, karena kita bosan melihatnya. Ada komentar semacam itu berapa lah ya, tapi nggak banyak. Cuman itu sedikit membuat saya berpikir juga gitu. Memang kalau saya lihat ya views yang ada di YouTube saat ini itu kecil ya, tidak seperti beberapa bulan lalu atau mungkin pada saat ada news gitu ya, ada berita terbaru gitu. Tapi gini teman-teman semua, ini saya tanggapi aja sekalian ya, buat teman-teman yang mungkin merasa ingin saya meliput lain atau mungkin bahas yang lain gitu, atau mungkin bahas politik yang lagi rame. Nah itu kan permintaan beberapa teman-teman di internet. Cuma gini teman-teman, saya putuskan untuk tidak membahas yang lain selain Ibu Kota Nusantara. Karena yang pertama, saya dari awal sudah membahas Ibu Kota Nusantara ya, sejak 2021 saya sudah bahas IKN sampai saat ini 2026. Bahkan sepinya saat ini, dulu lebih sepi gitu ya, karena nggak ada yang maksudnya yang tertarik dengan IKN, masih awal-awal banget. Jadi saya putuskan untuk tidak mengganti tema, karena biar teman-teman semua yang mungkin saat ini mungkin merasa bosan, enggak apa-apa, tapi ingat ya,
kalau kalian kangen IKN, ada Dian Rana yang selalu bikin konten IKN. Saya tidak akan ubah tema ya teman-teman semua. Jadi ya kalau semua teman-teman merasa bosan, nggak apa-apa, ditinggalkan dulu. Nah, nanti kalau teman-teman kangen IKN lagi, tinggal cari aja Dian Rana gitu ya. Itu pasti kontennya tentang IKN. Oke teman-teman semua, itu ya tanggapan saya tentang komentar-komentar teman-teman yang merasa bosan ya. Tidak apa-apa, itu memang hal yang wajar. Tapi saya berusaha untuk tidak bosan memberikan kabar kepada teman-teman semua ya. Bagaimana kondisi yang ada di kawasan IKN gitu. IKN lagi kan Nusantara. Nanti saya dikomplain lagi nih, Nusantara. Nah teman-teman semua, di depan saya ini ya, ini pusat riset. Saya akan coba lihatkan bagian bawah juga. Kemarin ada yang minta, Bang coba sekali dong lihat bagian dekat. Nih saya coba ya, saya coba melihat ke arah ini ya, ke arah bangunan ini teman-teman, ke arah bangunan pusat risetnya yang di bawah ya. Tapi sebentar aja, jangan lama-lama ya. Oke, ini dia kondisi terbaru dari ini ya, pusat riset yang ada di Nusantara teman-teman semua. Ini saya coba putarin dulu sebelum kita lihat di bawah sana ya. Dan kalau dilihat memang berdebu ya jalanan ini. Kalau saya lihat memang masih digunakan untuk jalur hauling ya, pengangkutan kayu kawasan ini. Cuman saya nggak tahu sampai kapan ya kawasan ini akan tetap digunakan untuk jalur hauling atau nanti mungkin dialihkan atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kita tunggu aja, dan teman-teman ya kita maklumi aja kalau memang masih berdebu karena kan masih dalam proses pembangunan, ya kan? Oke teman-teman semua, kita lanjut di bawah ya, yang seperti yang saya bilang tadi. Nah ini dia tampilan ya dari kawasan pusat riset yang ada di Nusantara. Ini ya situasinya kalau kita lihat dari area sini teman-teman semua, menarik ya. Apalagi pada saat malam hari. Kemarin teman-teman udah pada lihat kan? Pada saat kita lihat kawasan ini di malam hari. Cakep loh, dikelilingi dengan pohon-pohon ya. Ya mungkin sekarang masih pohon industri eukaliptus ya, mungkin ya 10-20 tahun ke depan ya kemungkinan akan berbeda gitu, akan berubah. Dan ya semoga penghijauannya terus dilakukan ya. Itu doa kita ya, biar kawasan ini tetap hijau ya, dikelilingi hijau oleh pohon-pohon gitu. Dan ini ya di bagian kanan dari bangunan yang unik tadi ya, yang menyerupai kepiting ya teman-teman semua ya. Kalau dari atas ya kan menarik ya teman-teman, kalau semua di sekelilingnya pohon-pohon hijau rindang seperti ini, apalagi tinggi gitu ya sekitarnya gitu. Dengan pemandangan sore hari seperti tadi ya, kita lihat bagaimana kawasan ini tuh sahdu gitu untuk disimak. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan coba tunjukkan. Ini salah satu jalur ya yang saya lihatkan kemarin juga, yang waktu pas saya liput Glamping. Nah ini tembus juga ke Glamping teman-teman. Nah dari Sepaku ke Glamping tembus, ke sini juga tembus. Jadi sudah terhubung ya, ini untuk jalur pipa ini. Dan lagi-lagi saya informasikan, ini adalah jalur pipa, bukan jalur utama. Kemarin masih ada aja yang komplain, ada yang kritik juga. Kok jalurnya kecil banget, Bleng? Kok itu bisa mobil kah? Kok kecil sekali gitu? Ini adalah jalur pipa teman-teman semua ya, jalur pipa yang memang didesain ini untuk akses ya, untuk akses mungkin untuk perbaikan, dan juga bisa digunakan untuk kita jalan-jalan seperti ini gitu teman-teman. Jadi bukan jalan utama umum gitu ya, bukan, ini jalur pipa. Nah ini dia teman-teman semua kabar terbaru dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa ya di kabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.